Shalom. Semangat semua, amin. Baik, boleh. Oke, hari ini kita minggu kedua di tahun 2024 kita beribadah minggu bersama-sama. Saya berdoa biar di awal tahun kita terus siapkan diri kita untuk banyak hal yang luar biasa sepanjang tahun yang akan kita lewati. Bilang amin. Saya suka bilang begini, let's start strong. Mari mulai dengan gagah perkasa. Supaya sepanjang tahun kita boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Bilang amin. Baik, tahun 2024 adalah tahun penggenapan dan penuaian. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Tahun 2024 penggenapan dan sekali lagi tahun 2024 penggenapan dan penuaian. Apa yang belum genap, apa yang belum komplit, apa yang belum selesai, kita doakan, kita percaya, kita terima tahun ini semua tuntas, tas. Yang percaya bilang amin. Tahun ini juga kita bersama-sama menuai segala berkat Tuhan. Saya percaya ada janji Tuhan bagi hidup kita. Ya, mungkin kau sudah lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Ya, ada dua pasang hamba Tuhan namanya Zakaria dan Elisabeth. Tuhan ingat janjinya kepada mereka, tapi mereka sampai suntuk usianya, sampai tua umurnya, tidak punya anak. Imam besar itu, anak itu harta terbesar untuk melanjutkan pelayanannya. Apa yang terjadi? Tuhan taruh janjinya atas nama mereka. Zakaryah. Zakar itu artinya ingat, Tuhan ingat. Makanya ada buah zakar. Buah zakar itu asalnya Tuhan ingat janji kepada Abraham. Materai janji Tuhan kepada Abraham punya anak. Makanya materai perjanjiannya bukan 10.000, tapi dipotong kemaluan Abraham supaya Abraham ingat setiap kali hubungan badan dengan istrinya ada janji Tuhan. Zakaria, Tuhan ingat. Elisabeth, Elohim, Sabet janji. Jadi janji Tuhan. Zakaria, Elisabeth, Tuhan ingat janjinya. Makanya lahir yang namanya Yohanes. Bilang amin. Mereka mungkin lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin kau lupa, tapi saya berdoa biar Roh Kudus ingatkan, munculkan ke medan ingatan bahwa ada janjinya bagi hidup kita. Dan mari percaya, katakan aku percaya. Dan kita semangat sepanjang tahun ini kita boleh mengalami menuai sebuah janji Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan aku percaya. Nah, ya. Yosua pasal 21 bilang demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dari segala yang baik tidak ada yang tidak dipenuhi semuanya. Ini bahasa perjanjian lama. Kita rephrase dalam bahasa kita sekarang. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepadaku. Sambil pejamkan mata ngomong sekali. 1, 2, 3. Dari semua yang baik yang Tuhan janjikan kepadaku. Lihat kiri kanan. Bagimu juga sama. Bilang bagimu juga sama. Amin. Amin. Sekali lagi saya mulai dengan strong. Tahun 2024 tahun penggenapan dan penuaian. Nah, kita lanjut sekarang pemahaman tentang firman Tuhan, pewahyuan rema bagi kita dari minggu lalu. Saya sampaikan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini cerita yang kita bisa foto, kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita hari ini. Ya, bangsa ini keluar dari kegelapan, dari penjajahan, di mana mereka sudah tinggal di Mesir sebagai budak. Setelah matinya Yusuf, orang Mesir muncullah Firaun yang baru. Mereka tidak kenal, tidak perlu dengan Yusuf. Akhirnya bangsa ini dijajah 430 tahun sebagai budak. Berapa lama itu ya? Berapa kali ulang tahun tuh Kak Feni ya? Habis gelas hadiah kita kasih mereka ya, tiap minggu ya. 430 tahun dijajah. Bangsa ini yang punya jati diri, bangsa yang dilepaskan dengan tangan yang perkasa, bangsa yang mengalami kejayaan karena Yusuf, bangsa yang mengalami mujizat. Ingat mujizat loh, di tengah-tengah tanah yang diberkati oleh Tuhan, ya, di mana orang kelaparan tapi mereka di tanah Gozen mengalami mujizat Tuhan, bangsa yang mengalami surga terbuka bagi hidup mereka tiap hari. Tiba-tiba ditemukan mereka menjadi budak bagi satu bangsa adikuasa zaman itu. Memang zaman berganti Bapak Ibu. Ya, berapa tahun mereka dijadikan budak Bapak Ibu? 400. Ada yang bilang sama dengan Indonesia dijajah Belanda. Ya ada, boleh Bapak ya. Jadi bangsa ini kemudian Tuhan ingat janjinya. Lihat Tuhan gak lupa loh. Saya ingat
waktu Tuhan mau bangkitkan Lazarus, dia bilang begini, teks firman Tuhannya. Tuhan sangat mengasihi Maria, Marta dan Lazarus. Harusnya kan begini lanjutnya, dan Tuhan buru-buru ke rumah mereka supaya jangan mati lah. Begitu harusnya kan? Tapi enggak loh. Dan Tuhan sengaja tinggal, tidak berangkat. Nah ini bingung kita kan, kok katanya mengasihi, kok bukan buru-buru ya tolong, kok Tuhan seolah-olah membiarkan? No. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, katakan amin. Bagi kita sering terlambat, bagi Tuhan nggak pernah terlambat. Karena dia menguasai waktu. Kita mencatat bagaimana Lazarus bangkit. Seringkali Bapak Ibu, dari kematian itu lahir sesuatu yang besar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita perlu mengalami kematian loh. Mati ego kita, mati kemarahan kita, mati sok tahu kita, mati suka bela diri kita. Supaya apa? Supaya keluar perkara yang besar. Makanya dari kematian lahir hal yang besar. Ya, oke, kita lanjut lagi ke sini supaya kita fokus ya. Bagaimana bangsa ini dipimpin oleh tangan yang kuat. Para ahli berkata ada 600 keluarga kakak. Ya, satu kakak berapa orang kira-kira? Zaman dulu 9 kata James ya. Jadi yang bakal jadi istri James siap 9 anakmu ya. Haleluya. Ada amin Kak Vera? Enggak sah saya. Enggak, maksudnya Kak Vera kan media gitu ya. Jadi diperkirakan ada sekitar 3 juta orang, Bapak. Bayangkan 3 juta. Kayak mana Bu Indah bikin risolnya, Bu ya? Pusing ya, gimana kok Asan akan masak nasi lemaknya? Oh, ini promosi saya ya. Nanti kita akan jual nasi lemak di nasi gemuk. Apa nasi lemak? Yang Medan bilang apa? Nasi uduk, nasi lemak, nasi gemuk. Ya, mulai besok dan sebelum besok saya bilang persembahkanlah kepada Tuhan. Biar agak rohani gitu. Jadi habis ibadah kita akan nyicip. Tolong ya, Ko James dan kawan-kawan, kita akan nyicip, bukan menghabiskan. Nasi lemak, siap nasi lemaknya? Setengah matang? Oh jangan gitu ya. Sudah kita siapkan nasi lemak di bawah. Bapak Ibu tolong jangan langsung pulang ya. Dinikmati saja. Hari ini free. Minggu depan nggak bayar. Haleluya. Mana mau kita terima? Oh nggak, oke ya. Jadi saya promosikan nanti mulai akan ada jualan yang baru di bawah. Kita akan coba mengkepokan suasana supaya ramai ya, supaya tempat nongki kata kami. Oke. Baik, kok kita kena nasi lemak Bapak Ibu ya sih Bapak Ibu. Oke ya, jadi mereka keluar 3 juta orang, bayangkan konvoi 3 juta orang Bapak Ibu. Sedangkan kemarin saja baru acara Pak Prabowo sama acara GBI Natal di Simpang KP sudah macet dari mulai Tanjung Priok, dari mulai sana. Sehingga akhirnya nggak jadi acara Natal GBI, nggak rame pejabat Bapak Ibu ya. Macet, bayangkan Bapak Ibu. Tapi Tuhan hebat, Tuhan bawa mereka dengan dahsyat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini rutenya. Saya tampilkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat nomor 1. Bukan berarti pilih nomor 1, enggak. Nomor 1 situ Mas, nomor 1 situ. Saya nomor 3 Pak, enggak usah ngomong Bapak Ibu ya. Oke, bisa lihat nomor 1 ya. Di atas sebelah kanan. Sebelah kiri. Atas sebelah kiri, terus nomor 17. Atas paling ujung sebelah kanan. Bisa lihat Bapak Ibu. Yang bisa angkat kepala gitu ya. Oke ya, yang nggak bisa lihat nggak apa-apa, nggak berdosa kok ya. Oke ya, harusnya kalau straightforward dari Mesir lewat Gaza, jadi antara 1 dan 17 itu ada Gaza itu yang ribut ya Mary. Ya, langsung terus itu Bapak Ibu itu sampai diperkirakan nggak lama, sekitar 3 minggu sampai 1,5 bulan saya sampai mereka jalan kaki. Tapi lihat Tuhan bawa mereka berputar, ke bawah ke Sukot, nyeberang Laut Teberau, ya. Laut Merah, sebenarnya bukan Laut Merah, reed, R-E-E-D. Di sana itu ada tumbuhan dalam bahasa Inggrisnya reed. Reed itu kayak ini loh, kayak bambu, bukan bambu tapi punai apa ya? Yang tumbuhan yang tinggi kayak bambu dia, tapi kecil dia. Reed namanya itu. Jadi sungai itu, di laut itu laut reed karena situ banyak tumbuh. Zaman dulu, cuma terjemahan jadi red, jadi Laut Merah ya. Oke lah Bapak Ibu ya. Jadi lihat mereka menyeberang, menyisir pinggiran Laut Teberau. Sampai ke bawah, sampai ke Gunung Sinai. Ya, itu gunungnya ada. Saya sudah ke sana Bapak Ibu. Saya pastikan nanti kapan-kapan kita ke sana, amin. Nabung jangan Bapak Ibu ya, oke ya. Mereka muter Bapak Ibu, melewati begitu banyak sampai akhirnya ke tanah perjanjian. Nah, saya katakan minggu lalu, saya bagi menjadi 4 periode. Yang pertama selama mereka di Mesir, kita nggak usah bahas. Minggu lalu kita bicara tentang cerita di Keluaran 1 ayat 20.
muncullah dua gambaran Tuhan yang berbeda. Tuhan sebelum peristiwa Sinai dan Tuhan setelah peristiwa Sinai. Gunung Sinai itu gunung di mana Musa menerima secara ajaib ya dari Allah yang maha besar. Dia terima loh batu, dia terima rancang bangun tentang kemah suci, dan dia terima hikmat untuk mengatur kehidupan Israel baik secara vertikal ibadah imamat maupun secara horizontal sesama manusia. Ya, kenapa Israel nggak pernah masuk Gaza? Salah satu alasannya daerah Gaza itu adalah daerah damai. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya Kak Bigel sama Kak Esther sih, Kak Rotua, Kak Ruth, tiba-tiba mereka main colok mata gitu ya misalnya lah ya. Kecolok mata meninggal lah Kak Ruth, kan tidak sengaja. Jangan diaminkan kok. Yes, jangan yes ya. Maka Kak Bigel supaya jangan dihukum dan supaya tidak dibawa ke hukum, Kak Bigel lari ke daerah Gaza. Tinggal 7 tahun minimal di sana atau sampai imam besar yang bertugas selesai. Dan dia nggak akan dihukum. Tapi dia bisa pulang. Kalau dia keluar dari Gaza, dia dihukum mati. Jadi kalau bilang kita daerah pengasingan lah ya. Nah makanya Israel tidak akan step their foot di sana. Mereka nggak akan melangkah ke sana. Nah kalau hari ini kenapa mereka berani menghancurkan Gaza, ini supaya Bapak Ibu tahu pengetahuan rohaninya. Karena musuh menyerang mereka waktu mereka ibadah. Kan yang dibunuh waktu Sabat. Dan itu halal bagi mereka untuk menghancurkan musuh. Padahal secara budaya di sana mereka orang Hizbullah, orang Arab Saudi, mereka tahu kalau ibadah nggak boleh perang. Itu sudah hukum alam di sana. Tetapi waktu mereka sedang ibadah, dibantai, dibunuh, maka mereka punya hak. Makanya nggak satupun negara menghalang. Ada nggak Bapak baca? Mesir hantam, ada nggak? Arab Saudi ada nggak? Nggak ada, karena Israel Yahudi punya hak penuh untuk membantai musuhnya. Jadi mesti paham Bapak Ibu. Pakai cium bendera Palestina lagi, ya, nggak bisa. Itu sudah hukum yang berlaku. Dan semua tahu itu, ya, supaya baik paham budaya di sana. Amin. Oke, ya. Kemudian dipetakan waktu mereka di Sinai itu, sebelum Sinai itu banyak pemberontakan Israel, tapi herannya Tuhan tutup mata loh. Tuhan nggak marah. Sungguh-sungguh Tuhan ampuni, minta roti Tuhan kasih, minta daging Tuhan kasih, marah-marah sama Musa karena ATB mati, air nggak ada, Tuhan kasih, nggak ada Tuhan marah. Tetapi setelah peristiwa di Gunung Sinai turun hukum itu, Tuhan bilang oke, sekarang kita atur jarak antara kita. Kalau kau nukar kau mati, ini tuntutanku kata Tuhan. Jadi hukum Taurat itu menuntut. Tadinya nggak kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan tuh memampukan mereka untuk yang sungut-sungut jadi nggak sungut-sungut. Ya, yang tadinya ngeluh menyadari oh jangan mengeluh, percaya ada Tuhan. Tetapi waktu dapat hukum Taurat, maka itu berlaku. Kalau kau bersungut-sungut kau mati. Kalau kau nggak kudus kau mati. Jadi ada jarak antara Tuhan dengan mereka, dan tanpa sadar ada banyak orang agama, orang yang punya agama apapun agama mereknya dari A sampai Z, Kristen termasuk, mendasari hidupnya kepada Tuhan setelah Sinai. Nah, dia pikir karena dia bisa kasih banyak, dia bisa tuai banyak. Kasihan Bapak Ibu. Dia pikir karena keberlayakan, kemampuan dia menjaga kekudusannya, maka dia layak untuk dapat yang terbaik. Enggak Bapak Ibu. Enggak bisa demikian. Kita tidak pernah bisa layak di hadapan Tuhan. Percayalah. Tidak bisa. Kalau ada 110 hukum. Bang Leon ini, ya, ahli hukum nih, hukum motor ya. Bang Leon hanya melanggar satu hukum, dihukum nggak? Oke lah, ini oke. Bang Leon naik motor nih. Yang belum kita beli itu, oke ya. SIM aman, tidak kadaluarsa. STNK hidup. Tahu ya STNK hidup ya, bukan berarti dia puji Tuhan, enggak, maksudnya tanggal berlakunya masih jelas. Plat TNBK-nya oke, nyata. Spakbornya jelas, spionnya 2. Walaupun mau ganti yang pinggir tapi oke lah, spion 2 oke, lampu hidup, sen oke semua. Semua lengkap. Tapi Bang Leon nggak pakai helm, ditangkap polisi nggak? Bisa nggak bilang enggak Pak, SIM aku hidup kok. Ya, STNK aku ada kok. Bisa nggak? Enggak, ditangkap.
Oke lah helmnya pakailah. Helm warna merah jambu punya Mas Wanto dipakai. Sekali pakai langsung kutu banyak Bapak Ibu ya. Tapi lampu remnya mati. Pas razia, lampu rem 7.500, 9.000. Anggap 20.000 lah. Pas dia ketangkap polisi di tokonya, ditangkap sama dia. Bisa nggak Mas? Sorry ya, sebentar ya. Aku beli lampu, ku pasang, jangan tangkap. Bisa nggak? Enggak, karena yang melanggar. Hukum tuh begitu Bapak Ibu. Kau mungkin nggak bersalah dengan mulutmu, tapi kalau dengan otak masalah, kau dihukum. Hukum Taurat bilang begini, kalau kau berzina, mati. Yesus bilang begini, kalau kau berpikir saja, belum action loh, baru mikir aja, baru ngebayangkan, Parno, udah bersalah loh. Jadi kita nggak mungkin bisa mencapai Tuhan dengan kemampuan kita, nggak bisa Bapak Ibu. Dan banyak orang mendasari hidupnya demikian. Kalau aku banyak berdoa, aku begini. Kalau aku banyak buat baik, nggak bisa Bapak Ibu. Kita bukan karena kita banyak buat baik supaya kita dapat lebih banyak, enggak Bapak Ibu. Kalau begitu agamanya lebih hebat. Puasa nggak pernah ini. Berbagi aja janji terus, janji aku Tuhan kalau aku gaji 10 juta, aku bagi sama dia. Udah 10 juta, masih kurang Tuhan. Alah. Ya kan? Nggak bisa. Tapi kenapa kita berdoa? Karena kita sadar, kita mensyukuri Tuhan berkati hidup kita. Katakan amin. Ada banyak alasan itu. Jadi kita melakukan segala sesuatu bukan karena pengen dapat, enggak, tapi karena kita sadar Dia sudah sediakan bagi kita. Hidup ini Bapak Ibu adalah hidup penuh petualangan, penuh adventure untuk menemukan janji demi janji Tuhan bagi hidup kita. Amin. Udah Dia siapkan kok. Kayak film itu loh, cari di mana harta karunnya. Kita perlu hikmat, kita perlu pemahaman supaya kita tahu apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tanpa itu ya nggak bisa. Bayangkan anak saya Samuel Joshua masih kecil, sampai hari ini kalau saya ke ATM sama dia masih bingung dia, pencet yang mana Pi? Pencet ATM-nya, sepak aja biar keluar duitnya, aku bilang kan, kesel ketika aku ya. Dia pencet saya, pencet pinnya, aku tahu itu. Habis itu pencet yang mana lagi? Kau baca. Ya tapi pencet yang mana? Dibaca baru dipencet. Oh, oke, bisa Pi. Telepon dia di depan. Pi, pencet yang mana? Udah ngajar sih Bapak Ibu ya. Dalam hidup ini kita demikian tanpa sadar. Sudah ada berkatnya. Coba karena kurang pandai, kurang pengertian, kurang paham. Terus melongo, tutup mulutnya. Akibatnya kita nggak bisa menikmati yang bagian kita. Yang mulai sedikit-sedikit paham bilang amin dulu. Haleluya ya. Nah hari ini kita bahas ini aja. Kita bahas perjalanan 40 tahun. Ya, habis nanti mereka menguasai tanah Kanaan. Yuk lihat ya. Saya bilang begini Bapak Ibu, lihat. 3 pengalaman utama terkait dosa atau kesalahan atau kegagalan atau ketidakberdayaan Israel waktu keluar dari Mesir. Yang pertama urusan makanan. Kampung Tengah nih Bapak Ibu. Berapa banyak orang gara-gara urusan Kampung Tengah repot Bapak ya. Saya bilang sama teman saya kalau masalah makanan ribut, ada usah makan aja. Jangan Bapak Ibu. Gara-gara makan banyak orang kesandung kan? Benar nggak? Masuk rumah sakit. Gara-gara makanan kita suka dikutuki Bapak Ibu. Siapa pernah dikutuki waktu mau makan? Saya dulu sering Bapak Ibu. Habis doa kami, terima kasih Tuhan kau kuduskan makan kami dalam nama Yesus. Amin. Mulailah kita aduk bakute itu kan. Haleluya. Tahu bakute Bapak Ibu? Gak tahu ya, nasi putih. Tiba-tiba belum kita makan, datang kawan kita pendeta. Bos, itu penyakit semua bos. Dia baru berdoa dalam nama Yesus. Amin. Waktu kita mau sendok barang itu, langsung dibilang apa? Kolesterol lah. Terus saya tanya, bos kok makan begini? Ada kolesterol? Saya jujur dong Bapak, nggak mau bohong. Ada saya bilang. Ginjal? Ya ada saya bilang. Jantung? Ada aku bilang. Loh, kok makannya gini bos? Iya memang kenapa aku bilang? Loh memang ada jantung? Ada aku bilang. Ginjal? Ada. Terus aku bilang, kalau nggak ada ya matilah aku. Bingung deh kan? Oh maksud aku penyakit. Oh ngomong lah, kan udah tanya ginjal deh kan? Ya ada ginjal. Kalau nggak, memang saya masih perlu uang tapi nggak jual ginjal lah ya. Jadi bukan berarti kita sembarang segini. Banyak sekali kita gara-gara makan kita siawa sangka. Ya enggak? Siapa sih yang badannya besar lah, udahlah nggak usah bohong. Yang badan gemuk yang pernah ikuti 1001 macam rahasia diet, ayo. Memang diet sebentar, habis itu kembali ke normal. Kok ketawa Bu Lima? Berapa banyak, oh ini bagus nih beauty, bikin wajah kinclong, dipakai seminggu aja. Sukacitanya habis itu
penderitaan aja Bapak Ibu ya. Antara dua, tiba-tiba digerogoti, mukanya rusak lah. Kalau enggak ya tiba-tiba produk dulu cuma promo 300.000 kita beli, sekarang udah 3 juta, tidak beli ya repot dan segala macam Bapak Ibu. Urusan makanan, urusan hidup itu seringkali membuat kita menjadi, maaf ya, kurang bagus mulut kita dengan Tuhan, kurang bagus mulut kita dengan sesama. Israel mengalami ngamuk-ngamuk, ingatnya bayangkan, sudah Tuhan belah laut. Saya kapan-kapan kita bikin film ya Kak Bigel ya. Kayak mana Tuhan belah laut coba lo. Dan bukan tiba-tiba Tuhan sulap airnya hilang. Enggak Bapak Ibu, enggak. Tuhan belah laut, Tuhan gesek-gesek kayak orang main anak-anak main-main. Digesernya biar ada kosong di tengah. Pakai apa nahannya? Tuhan pesan kaca yang gitu. Enggak ada Bapak Ibu. Dan saya percaya mungkin ada yang iseng di air ya, dinding air ya. Kok udah timpa kita ya? Mereka lihat loh. Mereka lihat tiang awan, tiang api. Mereka lihat peristiwa mujizat Bapak Ibu. Tapi setelah mereka lewat, gara-gara masalah makan lapar, yang ingatnya bawang bombay. Kan pasti ini perata kan, perata kosong gini kan. Atau capati, saya nggak tahu itu. Yang diingatnya yang receh-receh Bapak Ibu. Mereka pernah bermasalah. Seringkali kita urusan receh-receh aja kita ribut. Ya, langsung diam semuanya. Yang kedua, penyembahan kepada lembu emas. Ya masalah air juga sama lah. Lembu emas. Tunggu Musa nggak turun, mereka serahkan anting-antingnya. Kok bisa banyak emas? Ya kan Israel, kan Mesir bermurah hati. Waktu mereka keluar mereka jadi OKB semua, orang kaya mendadak. Banyak emasnya Israel. Ya, lihat ya. Mereka kasih anting-antingnya, bukan kalungnya, gelangnya, enggak loh. Anting-antingnya dengan lembu emas untuk bikin lembu emas. Nanti Harun bikin lembu emas. Lihat, yang digadaikan pendengaran. Firman Tuhan bilang iman timbul karena hati-hati, salah dengar. Yang muncul tuh lembu emas Bapak Ibu. Kita nggak usah bahas nanti kapan panjang ini, ya. Apalagi kepercayaan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka mengalami Bapak Ibu. Mereka mengalami 3 pola ini waktu mereka keluar dari Mesir tanpa sadar. Lihat, waktu kita memasuki 2024 ada potensi kita juga akan bergumul untuk 3 hal ini. Urusan makan, urusan kepercayaan kepada Tuhan, urusan penyembahan kita, apa yang paling utama dalam hidup kita. Ya, saya suka bilang bercanda, kalau miskin rohani dia tiap hari ke gereja, tiap hari cari pekolga. Setelah dia kaya, kita telepon, apa kabar bang? Siapa ini? Bahagia kita gitu, berarti dia sudah aman kan? Tuhan berkati bang ya, haleluya ya. Waktu dia lagi masih belum ada apa-apanya, enak ngomongnya. Sudah ada apa-apanya sibuk sekali. Berbagai alasan lah. Apa lembu emasnya? Apa yang menjadi utama dalam hidupnya? Kan hari ini masalah Bapak Ibu. Ya. Nah kalau kita lihat, saya bilang begini, pengalaman 40 hari, kan mereka mengintai itu. Kan Tuhan utus pengintai 12 orang untuk mengintai tanah perintah selama 40 hari. Gagal kan? Gagal mereka. Inilah masalah gagal. Setelah gagal itu, akibatnya Israel harus berjalan selama 40. Lihat, 40 hari gagal, konsekuensinya, saya mau bilang ya, keputusan yang gak bijaksana hari ini, seringkali membuat kita, mohon maaf, menderita pada waktu yang lama. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tahu kita ada kebutuhan, saya tahu ada kesesaan, tapi jalan-jalan pintas yang kita ambil, seringkali membuat kita masuk tanah semak belukar Bapak Ibu. Ya, pinjol misalnya, saya buka aja, hati-hati Bapak Ibu. Ya, memang kan jalan pintas gampang kan? Ya enggak? Buat apa pinjol? Ganti handphone. Habis itu ganti-ganti kita menghindari Bapak. Telepon sini ya. Saya berapa kali telepon ini? Rupanya saya jadikan reference. Ya aku bilang enggak, kasihan telepon. Ya udah, siap. Kapan bayar Pak? Segera aku bilang. Kadang aku tuh orang Batak tuh kan telepon kan. Jam berapa? Segera aku bilang. Ya hari apa Pak? Segera aku bilang. Bapak cari orang itu, ya segera. Dia bilang, kok segera sih Pak? Pak kenapa segera? Kau Kristen kan? Iya. Kapan Tuhan datang? Segera Pak. Kayak gitu loh aku bilang. Segera. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Amin. Menciptakan sesuatu yang menjadi 40 hari mereka bermasalah, 40 tahun mereka. Enggak usah lihat kiri kanan.
Sebentar kita pinjam, 2 minggu kita pakai, 2 tahun kita bayar. Haleluya. Siapa itu? Gak ada di sini. Semua di sini diberkati Tuhan. Bilang amin. Tapi luar biasanya, lihat Bu. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tuh Yesus tebus dengan saya pernah bilang tahun-tahun lalu, setiap apa yang ada di perjanjian lama itu ditebus Tuhan di perjanjian baru. Entah kayak mana lu Matius, tiba-tiba dia tulis Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Yang bawa Roh Kudus ke padang gurun. Nanti ada hamba Tuhan bilang, kadang-kadang Roh Kudus tuntun kita supaya hidup kita habis sehingga hanya keluar dari mulut kita. Tolong Tuhan. Ya oke lah. Saya ya agak susah mengaminkannya. Kalau boleh jangan untuk saya lah, untuk Bapak Ibu aja lah. Ya Bapak Ibu ya. Saya kalau bisa jangan dihajar habis baru percaya. Udah sebelum dihajar ada Tuhan, ampun Tuhan. Daripada bengkak-bengkak Bapak Ibu baru kita percaya kepada Tuhan. Yang paham bilang amin. Sebelum kita bengkak langsung minta ampun lah. Ya kan? Misalnya ada Mike Tyson. Masa kita mau coba bogem dia? Nggak usah. Percaya Bapak Ibu. Pasti KO pindah kiri kanan Bapak Ibu. Nggak usah. Langsung bilang, stabek aja Pak Tyson. Mereka si Manuru mungkin ya. Tolong. Dalam hidup ini bijaksana. Sudah tahu menuju maut, jangan dicobai, mencobai dirimu. Tuhan tolong. Kata Korintus, tapi dikeluarkan seperti dari dalam nyala api. Hidupnya mengerikan, nggak jadi contoh, nggak jadi berkat. Tuhan sayang, tapi hidupnya ya mengenaskan Bapak Ibu. Ya, Yesus tebus dikatakan selama 40 hari. Dia di padang gurun. Nah, kalau kita lihat ke depan. Dibilang begini, 3 ujian pencobaan. Apa? Ubah batu jadi roti. Terus jatuhkan diri. Ini main home apa? Po ame-ame nih Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Lihat dan miliki asal. Kan ini masalah kita hari ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah tanah perjanjian yang sedang kita tuju, yang sedang kita masuki satu demi satu, penggenapan yang sedang kita alami satu persatu dalam hidup kita, seringkali ini tantangannya seperti Yesus. Dia lapar Bapak Ibu. Dan iblis tahu loh dia penuh kuasa loh. Iblis tahu loh Bapak Ibu ini penuh kuasa loh. Kok nggak amin ya? Iblis tahu loh Yesus mati bagi kita loh. Bilang amin. Nah, tapi tetap dia uji Yesus. Kau kan lapar, ubahkanlah batu jadi roti. Ya, tapi apa aja Yesus? Oh, hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Yesus mau bilang kepada kita begini, kita pasti punya tantangan dalam kecukupan, dalam suplai hidup kita, dalam keuangan, kesehatan untuk hidup kita. Tapi ingat, dasari firman Tuhan sebagai jawaban. Nanti lihat, selanjutnya dia akan kasih hikmat. Kuasa bekerja, ada hikmat yang muncul. Ada perubahan yang terjadi, itu yang Tuhan mau. Yang paham bilang amin. Yesus katakan mulai dengan firman. Bukan dengan berapa banyak kebutuhan Bapak Ibu. Kalau dengan berapa banyak kebutuhan, makin kita hitung makin stres Bapak Ibu. Tidak ada damai sejahteranya. Tapi dengan firman kita mulai, minimal ada damai sejahtera. Enggak tawar hati. Ada semangat baru bilang, iya pasti Tuhan tolong. Karena Amsal bilang, orang yang tawar hati di tengah-tengah banyak masalah, tidak ada kekuatannya. Tapi waktu kita nikmati firman, kita dengar firman, kita baca firman, ada gereja kita punya pengkhotbah tiap pagi, namanya Pendeta Beni Ishak, kirim. Dengar Bapak Ibu, saya aja dengar kok. Saya kasih jempol, mantap. Ya, mungkin juga ada pendeta lain, ada pendeta 5 yang kirim banyak panjang tulisannya, baca aja. Ya, saya baca ngantuk Pak, minum kopi biar ngantuk. Gak ada yang ngajak, iya saya ajakin nanti besok. Ya, baca supaya masuk. Mungkin kita nggak ingat semua bagian, tapi waktu kau baca itu masuk dalam sistem hidupmu Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ajaib loh, ada aja iman, ada aja pengharapan, ada aja jalan keluar. Amin. Yang kedua, jatuhkan diri, ditangkap malaikat, mencobai Tuhan, sok-sokan. Aku percayalah, udah tahu nih buntu nih, udah tahu masalah bahaya nih, pastilah Tuhan luputkan. Ya udah. Kayak begini Bapak Ibu, sudah kalau kita kena api apa akibatnya? Dihidupkan kompor gas. Dalam nama Yesus, seperti khotbah pendeta Augustinian, aku percaya kuasa Tuhan, aku diurapi dalam nama Yesus. Dihidupin kompornya, ditaruh tangannya. Maka Bapak Ibu akan berakhir di rumah sakit Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kasih mak sama kita kok kalau itu nggak bisa. Tuhan kasih tahu kok, nggak mungkin dia kasih tahu.
Hanya kita bebal, tidak mau dengar. Ya, kok langsung diam semua Bapak Ibu? Yang ketiga, tawarannya, lihat dan miliki asal menyembah setan. Sekarang kan ini aja masalah kita. Lihat media sosial. Saya tanya, media sosial tuh merangsang apa? Makanya ada firman Tuhan, dari mata turun ke amin. Tiba-tiba out of nowhere, boleh papi, kita nih kok nggak jalan-jalan ya? Rumah tangga apa kita nih? Bukan gitu. Saya stop. Oke. Tadi tengok apa? Saya bilang ada hamba Tuhan sakit dia. Tiba-tiba dia ketemu saya, Pak, jangan makan nasi, Pak. Nasi itu racun semua, Pak. Saya bilang, ketawa dia. Tapi habis itu saya ajak makan, dia makan nasi sama dia. Bukan. Kadang-kadang tanpa sadar yang kita tonton, yang kita lihat, mempengaruhi Bapak Ibu. Ya, berapa banyak kita nggak bisa damai sejahtera? Kenapa? Karena tengok teman kita, dia kan tukang utang, ke Singapura tahun baru, kurang ajar dia. Jangan-jangan pakai utang gua di ke Singapura, kurang ajar kau ya. Padahal dia diajak orang nggak bayar dia loh. Dan lain sebagainya. Kita kelihatannya cantik kan? Wah cantik. Dia kan nggak lihat yang belepotan di sana kan? Ditengok cuma lampunya doang kan? Namanya framing. Tanpa sadar framing itu lama-lama membuat kita bukan ke Tuhan tapi menjadi duniawi, jadi nyembah setan Bapak Ibu. Pengen cepat, pengen sama, iri, dengki, pengen. Kok dia bisa, aku nggak bisa? Memang kenapa? Sulit kita lihat orang senang. Senang kita lihat orang, paham nih Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, ini terjadi hari ini Bapak Ibu. Tawarannya luar biasa. Tiap saat kita bisa lihat Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan, 40 hari di padang gurun, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Nah, dia menang. Tadi saya bilang begini, ya, Yesus menang dan dia berikan kemenangan itu untuk kita Bapak Ibu. Makanya kita disebut lebih daripada, karena kita nggak main, yang main Yesus. Kita terima tropinya. Ya, tadi ingat Bapak Ibu ya, saya bilang begini. Ada Tuhan, ingat Tuhan yang sebelum Sinai dan Tuhan setelah Sinai. Hari ini bagaimana cara pandangmu kepada Tuhan? Siapa Tuhan yang kau sembah? Tuhan yang menjaga jarakkah dengan dirimu? Tuhan yang siap menghukum dirimu kalau kau nggak taat? Tuhan yang siap membongkar kejahatanmu? Tuhan yang berlaku tegas kepadamu? Atau Tuhan yang mengampunimu, yang beri kekuatan baru, yang mendidik engkau, yang memberikan Roh Kudusnya untuk dia bicara dalam hati kita? Tuhan yang mana? Tanpa salah seringkali yang sebelah sini, yang setelah Bapak Ibu, waktu dia jatuh maka dia akan cari orang lebih jatuh. Dan begini, masalah gua nggak lebih berat, dia itu parah maksudnya. Kalau gua masih mendingan. Ya, suka menghakimi dia. Itu kan pasti ada ilmunya itu. Pasti sering menghakimi karena nggak mampu. Kalaupun dia mampu, dia mulai bilang ke dia mampu, kurang rohani, kurang. Dan itulah Tuhan yang setelah Sinai yang dilihat oleh Israel dalam pemikiran mereka. Puji Tuhan, Yesus datang, dia selesaikan semuanya, bilang amin. Makanya katakan Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, bukan menghilangkan Tuhan setelah Sinai, tapi dia menggenapinya. Tuhan setelah Sinai menuntut tanggung jawab setiap kesalahan, setiap dosa kita. Bahkan sampai ke Tuhan ketiga dan keempat dia tuntut itu. Jadi ingat ya, Yesus tidak pernah lupakan dosa kita, enggak. Maaf, dia bukan kesampingkan, dia bayar hutang dosa kita. Bilang amin. Dia bayar dengan lunas dengan kematiannya. Makanya di Alkitab dibilang Yesus bilang telah selesai. Waktu dia selesai baru kita mulai Bapak Ibu. Jadi iman kita bukan lagi iman kepada apa yang bisa kubuat supaya Tuhan senang. Enggak. Bapak enggak bikin apa-apa, bernapas, ibu bernapas saja, percaya sama dia sudah senang Bapak Ibu. Itu cukup bagi dia untuk cari gara-gara memberkati hidup kita. Tapi seringkali pemikiran kita enggak berbeda. Berapa banyak kita waktu kita jatuh, kita buat salah, kita tahu kita salah kok. Dan kita mulai ukur diri kita, aku gak layak lah. Aku gak bisa lah, kayaknya aku. Dan kita mulai mengutuki diri kita. Para motivator bilang, introspeksi, lihat kepada dalam dirimu. Waktu kita lihat dalam diri kita makin buruk, makin teruk, akhirnya kita gak pernah ibadah. Padahal apa yang Tuhan mau? Waktu kita sadar, waktu kita gak mampu, kita lari ke dia.
Datang ke Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Dan jangan jaim, jangan pura-pura. Perempuan Sirofenisia, orang Libanon itu minta tolong supaya anaknya sembuh. Tapi dia pura-pura, dia nyamar jadi perempuan Yahudi. Karena dia tahu orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Yesus itu layani orang Yahudi. Dia pura-pura nyamar dia. Langsung Yesus panggil Ariel, Noah. Nyanyikan dulu. Buka dulu topengmu. Dianjing-anjingi Bapak Ibu. Untung perempuan sadar. Dia buka, iya Tuhan, anjingnya aku Tuhan. Karena orang Israel panggil orang Sirofenisia, orang itu anjing panggilnya. Penghinaan lah, kiri. Ya. Iya, anjingku Tuhan. Tapi kan anjing juga makan remah-remah Tuhan. Apa kau mau? Tolonglah sembuhkan anakku. Jadi sesuai anjingmu kah? Jadi sesuai doamu kah? Jadi sesuai imanmu. Kau sadar kau anjing, kau sadar kau nggak, tapi kau berani berharap kepadaku. Itu yang luar biasa. Amin. Mungkin kau bilang, Pak, salahkunya Pak. Aku yang salah kok, bukan Pak. Ya enggak apa-apa, jangan berhenti di sana. Bilang, Tuhan, aku yang salah Tuhan. Aku yang ngotot Tuhan. Tapi Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku minta lepaskan, tolong aku. Wah, itu Bapak Ibu. Itu yang Tuhan suka. Makanya lagunya, di saatku tak berdaya. Amin. Jangan sibuk hitung berapa baik kita, berapa buruk kita. Kita bukan Libra Bapak Ibu. Kok Libra Bapak Ibu ya? Enggak. Tapi datang ke dia bilang, Tuhan aku enggak mampu Tuhan. Pak gimana kalau besok saya ulangi? Datang lagi. Sampai kapan Pak? Sampai kau kuat aja. Pertanyaannya sudah 3, 4, 5 kali kita lakukan. Masih mau datang ke Tuhan? Malu kita. Jauh daripada Tuhan. Nah Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau datang kepada dia dengan kesadaran, Tuhan aku tidak mampu, tolong aku Tuhan. Dan lihat bagaimana Roh Kudusnya, katakan Roh Kudus. Ajaib, dia akan memberikan sesuatu, mengubahkan hati kita Bapak Ibu. Itu pekerjaan bukan pengkhotbah lakukan, enggak. Itu Roh Kudus yang kerjakan. Saya bisa bicara banyak hal, tapi tanpa Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu enggak ada artinya. Amin. Nah, Yesus telah selesai, maka saya mulai. Waktu kita sadar dia sudah selesaikan segala tuntutan. Dan dia bilang sekarang pergilah dan jangan buat dosa lagi. Bahasa kepada bagi kita begini. Yuk nak coba lagi lo. Pak gagal aku Pak, coba lagi bangkit. Aku malu Pak, ya hadapi. Bangkit. Pasti ada kekuatan baru. Pasti ada kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Sepanjang 2024 saya nggak nubuatkan lah. Kalau kita mengalami situasi seperti itu, ingat Tuhan. Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang penuh kebaikan, Tuhan yang menolong melepaskan kita. Bilang amin. Datang kepada Tuhan. Waktu kau imani itu, engkau sadar itu, lihat bagaimana ajaibnya dia akan ubahkan hidup kita. Kecenderungan hati kita. Sama-sama bilang kecenderungan hatiku. Akan ada perubahan Bapak Ibu. Tiba-tiba kita enggak. Ada kesempatan untuk buat salah, enggak. Karena dia bekerja ajaib bagi hidup kita. Ya, nah kitab Yohanes bilang begini, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab yaitu dan ini kitab yang lebih mudah, jadi bahasanya lebih cocok sama kita kan. Yuk, satu apa? Keinginan. Yang kedua, yang ketiga, ada hamba Tuhan menerjemahkannya, karena itu kita nggak makan daging lagi Pak. Hebat juga ya. Karena itu kemana pakai kacamata hitam dia. Kenapa? Supaya mataku jangan lihat Pak. Oh haleluya, saya bilang ya. Pas ke engkau gimana? Terpaksa dia pakai semuanya yang sederhana. Supaya nggak sombong. Oh iyalah. Sesuai dengan imanmu saya bilang. Kan bukan begitu maksudnya. Tapi inilah peperangan kita sepanjang hidup kita sampai nanti kita bersama dengan Tuhan. Pasti Bapak Ibu. Coba cek deh, coba lihat. Tidak usah saya lihat, coba lihat. Keinginan daging. Saya tunggu aja. Lihat ke depan. Boleh jangan tunduk, lihat ke depan. Saya nggak lagi tuduh Bapak Ibu, tapi jujur lah. Kan masalah kita sering karena keinginan daging kan. Benar nggak? Bukan ingin daging, keinginan daging artinya apa kira-kira Bu? Kedagingan. Apa kedagingan ya? Ya, banyak. Apa lagi? Apa keinginan daging? Ini loh, memuaskan daging. Nah, ada yang bilang pakai hawa nafsu Pak, kemauan manusiawi apalah, keinginan mata. Kan ini yang kita digodain kan.
Saya tanya, media sosial lebih banyak firman Tuhan atau yang seperti ini? Oh ini Bapak. Keangkuhan hidup, tidak mau kalah. Bener kan? Tengok kawan posting baju baru, kita posting baju baru 5 biji. Padahal 4-nya kita pinjam sama kawan kita. Duh, kan nggak apa-apa Pak. Bukan masalah nggak apa-apa. Tujuannya apa? Supaya jangan kalah kan? Bener nggak? Halo, bener nggak? Diposting lah anaknya ranking 1. Ya bagus sih pengumuman. Tapi kan buat apa coba? Coba tanya tuh. Mana-mana kau jawab saya. Kenapa orang suka posting yang hebat-hebat di page-nya, di halamannya, di Facebook-nya, di apa tujuan sih? Pengakuan, exhibit kata dia. Oh. Ya kan? Kayaknya kalau orang nggak tahu saya ini ranking 1, kayaknya dunia kurang penuh damai sejahtera gitu ya. Kalau orang nggak tahu saya ini lagi pergi makan sama Pak Olga, kayaknya orang itu belum bertobat gitu ya. Ada yang hebat, dia jalan-jalan ke Singapura di foto. Oh, padahal dia cuma di depan Universal aja, tidak masuk. Mana mahal masuknya Bapak Ibu? Di depan di Globe aja. Foto dia, wah berbagai gaya, dari mulai gaya kungfu, gaya apa Bu ya. Ada yang nggak mampu ke Singapura, pergi ke kampung. Dari ngombak sawah, cangkul-cangkul sawah gitu kan. Dia posting juga, kelihatannya rendah hati kan? Rendah hati nggak? Sama. Apa nggak? Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi ya itulah terjadi Bapak Ibu. Dan itulah skema di media sosial kan? Benar nggak? Halo? Bapak gimana Pak? Bapak sama aja Pak, nggak asal beda, sama aja. Bukankah handphone Bapak lebih kudus? Enggak, lebih buruk handphone saya, bukan lebih kudus Bapak Ibu, enggak. Sama aja, memang itulah. Ya kan? Ya Pak ya? Saya bertobat posting semua di Facebook ini pribadi, Bapak Ibu nggak apa-apa. Semua kudus baik semua ini Bapak. Saya yang jujur ya. Karena suatu ketika saya nih mulai Facebook 2009, 8 Bapak Ibu. Bapak Ibu belum punya akun mungkin. Tahun 2012 kawan saya udah 5.000. Banyak saya. Kan? Nah kan udah mulai kan? Udah. Terima kasih Tuhan untuk mereka Tuhan Yesus ya. Saya kan hamba Tuhan yang keliling-keliling kemana-mana. Kalau orang kan tunggu, mohon maaf ya Tuhan tahu. Orang kan tunggu diundang baru berangkat kan. Saya bikin undangan sendiri. Bos, gua ke sana ya. Kan dia jawab, siap komandan. Mana baik dia tolak. Karena cabang kita banyak. Saya putar aja Asia Tenggara itu. Ya. Saya kadang misalnya khotbah minggu di Kuala Lumpur, habis itu saya jalan-jalan. Ngajar 3 hari, 2 hari kasih yang lain. Wajar ya. Tapi honornya untuk saya semua. Kan tidak berani ngelawan dia. Taat kepada pendeta yang diurapi, haleluya gitu ya. Pergi ke sana jalan-jalan kan posting, wah indahnya, hebatnya keindahan Tuhan. Memang jujur maksud saya apa? Pamer Bapak Ibu. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saya memang karena sibuk tidak pegang Facebook. Itu belum ada IG itu. Ada pendeta waktu kami meeting tanya gini, udah meninggal dia. Bos, sekarang udah sepi tawarannya. Maksudnya, kok jarang upload Facebook? Aku pengen kayak bos aja jalan-jalan lah. Ternyata postingan aku itu men-trigger dia bukan untuk pelayanan tapi untuk wah salah gua. Dari situ gue bilang wah gawat nih. Saya mulai batasi Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau aku muncul di Facebook itu karena dari IG saya connect aja. Gereja kita paling kami kumpul-kumpul. Apa? Karena yang respon juga teman-teman yang kenal kita lah. Oh kita jalan ke kita nginap di MBS kita foto. Dah usah lah. Nanti orang bilang Pak Olga kok di MBS korupsi uang gereja ya. Siapa lagi kan? Masa gereja jemaat tidak banyak, pengusaha nggak ada, kok jalan-jalan Pak Olga? Keren Pak Bapak Ibu. Padahal kan gratis Bapak Ibu ya. Saya ke Amerika aja nggak ada yang percaya kalau saya gratis Bapak Ibu. Sampai saya di Batam, bos bagi US dollarnya, habis gue bilang, udah kutukar untuk beli oleh-oleh. Kan semua dapat oleh-oleh kan? Dapat kan? Yang baru datang nggak dapat lah ya. Kalau gitu saya berangkat lagi untuk kasih oleh-oleh. Aduh Tuhan Yesus. Bingung yang teman di Amerika, Pak beli banyak Pak? Iya mau bagi saya bilang. Saya habisin dikasih berkas, saya habis beli oleh. Walaupun ya sampai sana marah juga. Untuk aku mana kata? Oke. Orang wah hebat bos ya, keren ya. Gue bilang enggak, diongkosi. Iya bos mah gitu, selalu bilang diongkosi takut diminta duitnya. Oh siap. Satu ketika saya mana ada Mbak Arum, ada Kak Reni, ada Kak Ria mungkin ya.
Teman kita kan Pak Ari punya motor gede tuh. Saya masih ingat Bapak Ibu. Aku bilang tengok ya, aku iseng ya. Nanti Mbak Arum record, nanti kita upload ke Facebook. Tengok gimana tanggapan orang. Siap. Direkam lah kan semua. Terus setelah saya naik motor gede itu, saya berhenti lagi nih. Memang baik Tuhan itu ya, aku bilang. Cuma itu aja Bapak Ibu. Kami naikkan ke Facebook, masih ada Facebook kok. Aku naikkan Facebook sama di status WA. Ciling WA saya. Bos, luar biasa ya berkat Tuhan ya. Wah, beli berapa bos? Iya, keren nih, gua teman nih. Aku bilang, aku jawab ya, bukan punya saya, semua bukan punya bos. Saya mau bilang gini, tujuannya kan untuk kami buktikan kok, pada ketawa itu kan, ingat ya? Itu bulan Februari tahun 2021, ingat saya itu. 2021 lah, kayak motor gede. Ada pendeta telepon khusus dia. Dia lagi di Malaysia telepon. Bos, beli berapa itu? Bisa nggak kita cicil belinya ya? Wih, aku bilang kan, nggak bisa Pak. Kenapa? Karena aku udah punya. Aku bilang, sampai Pak Jo Tarigan nggak percaya dia WA. Sekarang ganti Pak, nggak merah roda 4. Iya kan, sekarang kan lebih cepat roda 2. Tapi dengar ini kan, telepon dia, punya Pak Arya, iya. Memang bikin keributan kau Pak, katanya kan, haleluya. Ternyata kan itu yang mereka lihat. Dan maaf ya, ternyata kan itu yang suka kita lihat. Dan kita baring lagi. Setelah baring kita bilang, aduh sakit tulang, flu Namboru, flu Amamboru kita bilang. Sendiku sakit, iyalah baring 5 jam mainin handphone. Rontok rambutku, lah iya radiasi, handphone China, radiasi kuat gitu ya. Rontok rambutnya gitu kan. Dan lain sebagainya, udahlah kita nggak usah ngomong. Tanpa sadar kan ini yang lihat, jangan lihat situ. Keinginan sama-sama 1, 2, 3. Keinginan itu challenge kita, tantangan kita. Tapi dengar baik-baik, Tuhan sudah tebus semuanya. Bilang amin. Saya bilang ini, kalau kau gagal, kalau kau tahu kau nggak berhasil, jangan lemah hati. Datang balik ke Dia. Bilang Tuhan, salahku Tuhan, tolong aku Tuhan. Minta panggil namanya. Katakan amin. Amin. Lihat, bagaimana Pak agar kemenangan Yesus nyata dalam hidup saya, supaya saya jangan dikuasai oleh 3 tadi Pak. Ya, sama-sama kita baca sebagai menutup yuk. Roma 12, saya ajak kita buka Alkitab kita yuk. Kan kita baru pertama buka kitab hari ini ya. Yuk. Roma pasal 12, saya ajak kita baca sama-sama. Ini yang mesti kita lihat. Yang sudah ketemu Roma 12, 1 dan 2 kita akan baca. 1, saya tunggulah. Buka kitab Roma, nanti bahas WA-nya nanti ya. Buka kitab Roma dulu. Oke. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah stop. Dia pakai tubuh, memang banyak perbantahan, tapi lebih hidup, the whole of our life. Memang yang di pikiran kita itu aktuatornya di tubuh kita. Tetapi para ahli teologi percaya lebih setuju kalau dia bicara tentang hidup kita seluruhnya. Ingat ya, keinginan daging, keinginan mata. Nah, mari bawa hidup kita fokusnya kepada Tuhan. Lanjut ya, ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah stop. Dunia itu apa maksudnya? Ya tadi itu. Yang keinginan mata, sama-sama, keinginan keangkuhan, jangan mau sama dengan itu. Terus, 1, 2, 3. Tetapi sehingga kamu dapat, lihat, yang pertama apa yang baik, makin naik, apa yang berkenan, makin naik. Jadi journey kita, perjalanan kita sepanjang 2024 bukan masalah salah benar salah, enggak lagi. Bukan halal haram, enggak lagi Bapak Ibu. Saya tanya, halal enggak minum bir? Halal enggak? Halal haram halal haram. Oke. Halal enggak minum anggur yang ada alkoholnya? Haram atau halal? Langsung halal semua. Oke, Sir. Halal nggak minum alkohol? Haram, benar kan? Hari ini kalian semua haram, karena kalian minum perjamuan kudus ada alkoholnya itu. Tapi kan didoakan Kak Reni Pak. Ya oke lah.
Maksud saya begini, hidup kita ini bukan halal haram lagi. Saya tanya, makan babi halal nggak? Langsung halal. Itu apa kata Basyan. Tuhan Yesus kawan-kawan. Babinya sudah mualaf dibilang oke lah. Sudah baptis ya, oke ya. Nonton TV halal nggak? Haram nggak? Halal oke ya. Dosa nggak kalau kita gosipin orang? Gitu ya. Boleh nggak? Bukan boleh nggak boleh, tapi kan kita pernah gosipin orang nggak? Alah dosa. Tahu saya udah, saya lihat. Ya itu lu ngomong bosmu yang tidak baik itu kan gosipin bosmu. Nah itu yang customermu yang tidak bayar yang kau itu kan kau gosipin dia. Maksud saya begini, hidup kita ini bukan masalah halal haram, baik buruk, putih hitam bukan. Hidup kita ini sekarang dinaikin Tuhan. Berguna nggak untuk hidup kita? Begadang itu berguna nggak? Makanya jangan begadang, kecuali kerja shift 3, bikin skripsi. Kan terpaksa begadang itu, karena begadang itu pengurapan turun kan. Entah apa dibuat yang nggak tahu gitu Bapak Ibu ya kan. SKS, sistem kebut semalam. Ya, makan babi itu boleh, bukan masalah boleh, membangun nggak? Ada beberapa orang memang perlu makan protein, ya boleh. Tapi ada orang isinya protein semua, ya jangan makan babi lagi lah, udahlah. Ya kan? Paham ya? Paham nggak? Oke, tanya Pak, boleh nggak Pak ini orang Batak? Saya pakai bahasa Batak ya. Boleh dong emang kita makan mergota? Boleh nggak kita makan yang berdarah? Yang ada darah, apa makan darah? Ya yang ada darah lah. Kadang dibikin tahu darahnya, kadang dicampur sama saksang itu kan. Sang itu kan. Nah, mantap ya, jadi lapar kita. Boleh nggak Bapak? Bukan masalah boleh nggak boleh. Saya kasih tahu ya, darah babi itu nggak sanggup bawa kita ke neraka. Darah babi yang sama nggak sanggup bawa kita ke surga, nggak sanggup. Tetapi saya kan orang Pentakosta. Saya orang Pentakosta. Mamaku orang HKBP. Yang diketahui oleh orang HKBP, orang Pentakosta itu haram makan darah. Jadi kalau aku makan darah depan mamaku, langsung mamaku bilang, "Tidak beragama kau." Pertobat-tobat tangan kau, tidak jelas surgamu mana. Ya kan? Benar nggak? Jadi daripada mamaku tersandung, tidak usah makan aku. Tiba-tiba kumpul dengan orang vegetarian. Di rumah ibu yang vegetarian. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Semua kelihatan indah, ayam, sapi pas kita empuk-empuk gitu Bapak Ibu. Nggak ada seratnya kan. Vegetarian kan. Terus aku bilang, kalian ini berdosa semua, kalian nggak menghargai ciptaan Tuhan. Kok udah makan babi? Kan berantem kayaknya Bapak Ibu. Paham ya? Ya sudah, makanya kata Paulus gini, kalau gara-gara makan daging, aku jadi sandungan bagi kalian. Nggak usah aku makan daging. Di situ. Tapi kalau gara-gara aku pakai baju kaos oblong, dianggap pendeta nggak rohani, aku nggak akan pakai pendeta bau kaos oblong lagi. Gara-gara aku pakai jas dan kau bilang aku pendeta yang diurapi, terpaksa aku pakai jas walaupun banyak keringat aku di dalam. Haleluya. Dia suka marah, pakai jas papi, biar pendeta aku bilang. Kan? Maksudnya gini, bukan masalah boleh nggak boleh, tapi bagaimana kita itu bukan masalah haram, tapi bagaimana itu membangun kita apa enggak? Yang paham bilang amin. Kalau itu nggak bangun, ngapain kita lakukan? Pak saya perlu utang Pak, cari modal. Ya utanglah, hitung dengan bagus, kembalikan dengan cantik. Amin. Nah, di sepanjang 2024 roba cara kita, bukan lagi boleh nggak boleh, membangun nggak, jadi sandungan nggak bagi yang lain. Kalau jadi sandungan jangan dilakukan Bapak Ibu. Amin. Jadi lihat kata kuncinya begini, sama-sama kita baca yuk. Satu, yang atas 1, 2, 3. Tapi berubahlah. Bagaimana supaya kemenangan yang sudah Tuhan sediakan berikan itu jadi nyata bagi hidup kita sehari-hari? Robah cara pikirmu Bapak Ibu. Ini loh masalahnya. Ini saya kan beberapa saya hantam nih. Kayak Koasen ya, Bang Halawa kan. Mas Wanto, saya ajarin cara pikirnya. Tak boleh begitu, beda. Cara pikir itu menghalangi kita loh Bapak Ibu. Kepicikan berpikir itu membuat kita menjadi fanatik. Menjadi kita radikalis. Ini kalau orang polisi memang teroris kita Bapak Ibu. Cara kita berpikir itu akan menentukan bagaimana, maaf ini bahasa saya, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di sepanjang langkah hidup kita Bapak Ibu. Berubah, but be transformed by the renewal. Diperbaharui
Sudah tahu gaya hidup begitu nggak pas, jangan dipertahankan. Suatu ketika ada anak muda bilang begini, dia merokok dia. Kemanapun dia pergi ke gereja nggak bisa pelayanan. Sama aku tanya, Pak boleh aku pelayanan? Boleh. Musik Pak? Boleh. Apa syaratnya bisa main musik Pak? Ya bisa main musik. Masa kau nyanyi? Aku bilang. Kan dia mau main musik, memang musik lah gitu kan. Oke. Tiba-tiba dia bawa rokoknya ya, yang rasa diem aja ya. Dia bawa rokoknya, dia pakai rokok yang itu, yang ada apinya. Nah, orang menghina, orang bilang, itu. Ketemu saya sebegini, mantap. Kaget, pendeta ada gila, kan masih rokok nih. Aku bilang, tahu kenapa bilang mantap? Karena kau mau berubah dari yang bakar menjadi elektrik, lama-lama gas. Bagi saya, waktu kau berani berubah, itu artinya ada potensi. Engkau akan berubah semakin hebat dari yang baik, yang berkenan, yang... Nah coba lihat bagaimana hidup kita. Apa yang perlu kadang-kadang kita rubah? Rubahlah. Malas bangun pagi, rubahlah. Sering bangun pagi gangguin orang, berubah juga. Bangun jam 5 telepon orang, Pak ngapain Pak? Kan kurang ajar Bapak Ibu. Kita pikir emergency. Bilang lagi, Pak tadi siap jemput Pak untuk sarapan Pak. Maksudmu? Ya saya siap sarapan. Siapa yang bayar? Ya Bapak lah Pak. Oh haleluya Tuhan. Ya, jadi berubah cara pikir kita. Bilang amin. Udah tahu nongkrong malam gak karuan, gak ada artinya, ngapain lagi Bapak Ibu? Udah tahu mesti kerja, buka mata, rajin, tanya sana sini, tapi kita diem. Biarkan Tuhan yang pimpin aku Pak. Kalau memang itu rezeki, posisi itu pasti milikku Pak. So kita tanya, bos, dia kerja nggak? Dia siapa yang itu? Lah, nggak ada lamarannya, gimana Pak? Aku nggak tahu siapa dia. Hantunya hantu A, hantu B. Oh iya. Tapi dia bilang, bos, biarlah Tuhan yang bikin lamarannya. Kan ngeri Bapak Ibu. Dan bos itu pintar, dan saya setuju Pak. Biarlah Tuhan jadi bosnya dan bayar gaji dia. Dia bilang haleluya Bapak Ibu. Amin. Berubah cara kita berpikir. Lihat, Tuhan seringkali menggoncangkan sarang ini supaya kita oh iya ya, ada hal yang baru, ada sesuatu yang berbeda yang mesti kita nikmati bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, kita baca ada 3 ayat sama-sama baca yuk. Kita buka, oke, saya cerita aja. Lukas pasal 24 Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu ya, lihat ya. Mereka harusnya tinggal di Yerusalem, kata Yesus. Tapi karena keadaan, 2 orang ini memilih pergi ke Emmaus. Emmaus itu dari Yerusalem kira-kira 12 km. Dari sini ke jembatan 1 lah. Yesus bilang tinggal di Yerusalem. Tapi karena mereka takut, karena Yesus ditangkap sebagai musuh negara, musuh kerajaan, mereka lari ke Emmaus, menyingkirkan diri. Nah lihat Bapak Ibu ya, di tengah perjalanan mereka melarikan diri dari rencana Tuhan, nah, tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka. Ajaib Bapak Ibu, mujizat. Tapi herannya, Yesus yang datang secara mujizat yang dirindukan banyak orang Kristen. Aku pengen ngalami Tuhan Pak, gitu kan? Yesus tidak izinkan loh. Dia halangi mata mereka, dia halangi panca indera mereka untuk sadar itu Yesus yang muncul. Ngeri kan? Padahal kalau Yesus datang, cilu aku nih, balik kan enak Bapak Ibu. Balik mereka kan? Enggak loh. Dia halangi mata panca indera mereka sehingga nggak sadar itu Yesus. Apa yang terjadi? Kemudian Yesus, lihat kata kunci. Yesus mulai menjelaskan tentang dirinya, tentang diri Yesus kepada mereka pakai perjanjian lama. Dia kasih tahu ini aku loh. Dia kasih tahu nubuatan segala macam. Kenapa nggak pakai perjanjian baru Pak? Belum ada perjanjian baru, masih perjanjian lama aja. Kan kitab Lukas. Bukannya Yesus mencari cara gampang, ini aku loh, balik ya. Kurang ajar kalian berdua pergi dari Yerusalem. Enggak loh. Dia jelasin ke mereka, berpayah-payah, bersusah payah Yesus kasih kuliah. Untuk mereka kenal rencana Tuhan, kenapa dia mesti mati, kenapa mesti terjadi. Yesus jelaskan dengan panjang lebar lewat perjanjian lama. Alkitab bilang begini, setelah mereka selesai dengan tiba-tiba hati mereka berkobar-kobar. Sudah 12 kilo mereka jalan, mereka langsung jalan balik. Bapak Ibu, hanya orang yang hatinya diubahkan Tuhan, pola pikirnya diubahkan Tuhan, yang berani mengambil tindakan radikal. Amin. Lukas 24. Jadi kalau kau temukan tiba-tiba kau semangat dalam hidupmu sepanjang 2000, jangan-jangan kau sedang mengalami perubahan pikiran. Oh enggak Pak, pasti ada Pak, Tuhan pasti tolong Pak. Tapi buntu enggak pasti Pak.
Dari yang tidak ada bisa ada kok. Aku percaya aja. Yang itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang ngeri nih. Ini mantap ini. Anak Raja Isa nih. Amin. Jangan lihat yang dilihat mata aja. Ada banyak yang mata kita nggak bisa lihat, yang Tuhan sudah sediakan, Bapak Ibu. Tapi berubah cara kita berpikir. Firman-Nya itu mesti kita pelajari mau tidak mau. Mesti kita mengerti. Makanya Yesus bersusah payah menjelaskan tentang dirinya kepada dua murid lewat perjanjian lama. Dia jelaskan sampai mereka mengerti, sampai mereka terbuka pemikirannya. Iya ya. Mereka balik kembali. Yosua pasal 1 ayat 8-9. Waktu Yosua mau menggantikan Musa, bayangkan Pak Jokowi digantikan oleh Aris kita. Amin ngeper lah. Jangan aku, mana mungkin kan? Yosua itu kan pembantunya. Musa itu dia marah. Musa kalau marah, waktu dia marah, Datan, Abiram dan Korah, dia marah, dibelahnya dia bumi, ditelan bumi orang Bapak Ibu. Paten juga ya, pendeta kalau marah, aku doain buka bumi, masuk ke situ kamu. Tulis Bapak Ibu. Ngeri Musa itu. Bapak Ibu. Dia angkat tangan, menang. Dia turun tangan, kalah. Mantap juga tangannya. Kalau saya mulai berdoa angkat tangan, jemaat kan diberkati. Kalau saya turun tangan, jemaat gak diberkati. Kenapa gak angkat tangan Pak? Capek tanganku, haleluya. Itu Musa loh. Penggantinya Yosua, apa pengalaman Yosua? 0. Yosua hampir mati. Dilempar pakai batu. Gara-gara dia gak pakai otak. Kepo. 12 dikirim, dia berdua. Sama-sama orang Nias nih. Satu halawa, satu fau. Satu halawa, satu hulu-hulu. 10-nya bilang gak bisa, mati kita. Besar-besar sana orang. Yang berdua bilang gak, menang kita. Pasti kita bisa. Mulai pakai batu. Itu tuh pengalamannya. Sehingga waktu dia menggantikan Musa, Tuhan bilang, Yos, seperti aku menyertai Musa. Seperti semarakku yang menyertai Musa, Yos. Aku akan berikan yang sama. Kaget Yosua. Iya Tuhan, iya. Makanya lihat ya, Musa belah laut Teberau. Yosua tahan air sungai Yordan. Sama. Musa buka bumi, telan musuhnya. Yosua stopkan, bagi saya ini lebih spektakuler. Stopkan matahari dan bulan. Berhenti kau, awas kau ya. Berhenti kau. Karena mau perang masih injury time, belum habis musuhnya. Yosua itu. Yosua yang punya strategi perang. Lihat Musa kan pakai aturan perang. Minta Tuhan pakai bakar-bakar dupa. Perang. Tuhan di depan kalian. Yosua enggak. Yosua ajak mereka doa keliling. Nih bahasa kita keliling. Ecek-ecek. Strategi perang paling ecek-ecek. Di kelilingnya kota Yeriko. Kenapa dia keliling kota Yeriko? Dia nggak tahu gimana runtuhan tembok itu. Ya udah kita keliling aja. Nggak tahu kita gimana kan? Jadi kayak mana proyek ini Pak? Ya nggak tahu lah. Udahlah kita doain tumpang tangan aja lah. Kira-kira begitulah. Dikelilingi dia. Nggak ada kerjaan. Tuh ini. Waktu kita keliling kita diam-diam ya. Tahu kenapa diam? Sempat mereka ngobrol. Udah gila bos kita. Iya gila bos. Jadi kan jadi gosip. Akibatnya berhenti mereka doa keliling. Diam semua. Selama 7 hari Bapak Ibu. Yang paling teruk hari ke-7-nya 7 kali mereka keliling. Bayangkan Bapak Ibu. Yosua ngajak mereka latihan fitness untuk perang. Tapi hari yang ke-7 waktu dia bilang dalam nama Yahweh Yehova, hancur Bapak Ibu. Yosua. Tuhan bilang bagaimana Yosua? Yos, kau renungkan firman, kau renungkan Tauratku siang dan malam. Supaya engkau berhasil, beruntung dan berbahagia. Yang Tuhan minta sama Yosua satu saja. Yos, kau renungkan firman. Bahasa kita hari ini. Jemaat Tuhan, anak Tuhan, izinkan firman itu menguasai hidupmu. Kalau mereka punya Taurat, kita punya firman. Namanya izinkan itu kuasai hidup kita. Mazmur bilang begini, orang yang berhasil itu, orang yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan tentang Yesus, merenungkan firman yang bicara tentang Yesus itu, maka hidupnya seperti pohon yang ditanam di pinggir Duriangkang. Gak pernah kering, berbuah terus. Amin. Kesimpulan kita hari ini, bagaimana Pak supaya kemenangan nyata bagi diri kita? Ayo belajar firman, ayo belajar kenal dirinya.
Firman yang berbicara, yang menjelaskan tentang Yesus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita semua. Amin. Ini permintaan saya sebagai pendeta. Biarkan, relakan dirimu terradiasi, terpengaruh, terdampak oleh firman Tuhan. Izinkan dia lakukan itu. Pakai media sosial, pakai gadgetmu, pakai apa yang kau punya. Izinkanlah firmannya itu meradiasi hidupmu. Radiasi itu Bapak Ibu, tidak usah ada usaha. Chernobyl meledak, Bapak berdiri aja Chernobyl, udah. Pasti kena radiasinya. Mungkin kau bilang, Pak aku udah hafal, udah tahu buka firman. Udah, bukalah di YouTube, TikTok, reel apa buka. Izinkan kau dengar, oh ya Tuhan. Oh ya, tapi doa Tuhan, makasih Tuhan. Tidak ngerti, tapi aku percaya Tuhan. Nah, hari demi hari kau lakukan, tiba-tiba hikmatnya turun. Hidupmu berubah, nasibmu berubah. Berkatnya pasti ada Bapak Ibu. Amin. Kita tepuk tangan meriah sama-sama yuk. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo, semua berdiri kita. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dari segala yang baik. Sambil tahu tangan dada, sekali lagi sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dari segala yang baik. Bilang amin. Sepanjang, sama-sama 1, 2, 3. Sepanjang tahun 2024 saya berhasil, beruntung, berbahagia. Bilang amin. Sekali lagi, sepanjang tahun. Amin. Pejamkan mata sejenak. Just close your eyes for a moment. Tutup matamu sebentar. Engkau fokus. Firman-Nya berkata, Dia berjalan di depanmu, Dia menggenapi, Dia memberikan engkau menikmati tuaian janjinya bagi hidupmu sepanjang tahun ini. Percaya, percaya, percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Ku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, katakan sama-sama, ku ada hari ini ya Tuhan Yesus. Ku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku mengucap syukur ya Bapak. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Yesus. Kau mengucap syukur ya Abah, sama-sama katakan haleluya. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Yesus. Ku tetap percaya rancanganmu indah, men, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terkuada hari ini ya Abah, sama-sama katakan haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Apapun yang kami lalui di sepanjang tahun yang lalu Tuhan 2024, kami percaya bersamamu kami akan menuai, mengalami penggenapan janjimu Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi sama-sama, sampai kita buka kedua tangan kita kepada Dia. Ku ada hari ini
Yesus. Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, oh baik, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, pulanglah anak-anak Bapa. Berhasil, beruntung, berbahagia adalah nasib hidupmu. Lihatlah mulai bulan Januari sampai Desember 2024, engkau akan mengalami penggenapan demi penggenapan janji Tuhan. Jangan lihat pada kenyataan, tapi lihat Kristus yang berkuasa, yang menolong, yang telah menang, yang telah menyelesaikan bagimu. Maka engkau akan beroleh kekuatan baru. Katakan amin. Engkau akan diberikannya hikmat. Katakan amin. Engkau diberikan sukacita, kekuatan yang hebat. Katakan amin. Bahkan shalom sorgawi memerintah atas hati dan pikiranmu. Pulanglah, diberkatilah dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Ku ada hari ini